JP saat ini merupakan salah satu option yang paling baik untuk mengembangkan industri-industri terutama yang berkaitan dengan ekosistem electric vehicle, petrochemical, dan juga industri yang terpadu lainnya. Gitu. Jadi ke depannya JP ini akan berkembang sesuai dengan rencana tersebut dan hopefully bisa rewarding investor dengan lebih baik. Hai Besti, welcome to SimTalk Podcast, dan kita sekarang sudah berada di JP dan telah hadir bersama kita Bapak Ignatius Teguh Prayoga selaku Head of Investor Relations dari PT AKR Corporindo. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, terima kasih teman-teman Sinarmas telah datang di JP. Suatu kehormatan untuk kami untuk bisa menerima kedatangan tim Sinarmas di sini. Oke, mungkin bisa kasih gambaran dulu sebenarnya JP ini apa sih sebenarnya? Baik, jadi JP merupakan salah satu subsidiary dari AKR Corporindo yang bergerak di bidang industrial estate. Jadi JP sekarang ini telah memiliki Special Economic Zone yang telah diberikan oleh pemerintah dan dipercayakan oleh pemerintah untuk pengembangan industrial estate secara keseluruhan dan secara masif. Saat ini sudah ada beberapa anchor tenant, salah satunya adalah PT Freeport Smelter yang sekarang sudah berprogres sangat positif pada tahun ini dan diekspektasikan akan mulai beroperasi pada tahun 2024. Oke. Nah, kalau kita lihat sejarahnya itu kan dulu kan Akra itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisa dibilang distribution petroleum dan out of nowhere secara mengejutkan dulu tiba-tiba memutuskan buat berinvestasi di JP dan mengembangkan. Sebenarnya apa sih yang dilihat dari Akra dan kenapa sih Akra begitu yakin dalam menjalankan proyek ini ya? Oke. Jadi begini. Sebenarnya yang mungkin belum ditonjolkan di market pada saat tahun 2013 ketika AKR membangun JP bersama dengan Pelindo adalah pengalaman AKR dalam mengatur logistik di port kami di China, Port Weekend pada waktu itu. Dan sekarang kami sudah jual itu di tahun 2018, sudah kami divestasikan. Nah, alasan kenapa kita membangun industrial estate dan terintegrasi oleh port, karena kami melihat kalau port ini berjalan itu harus ada pendorongnya, yaitu dari industrial estate. Kalau misalnya port alone, throughputnya mungkin tidak sestabil kalau misalnya ada industrial estate. Dan juga kalau kita lihat di beberapa kawasan industri lainnya, jaraknya cukup jauh untuk mencapai ke kawasan, mencapai ke port terdekat. Jadi konsep itu yang kita bawa di JP saat ini. Oke. Jadi dari sisi buyer sebenarnya yang menarik dari JP ini kayak yang tadi Bapak bilang apa tadi dibandingkan dengan port estate yang lainnya, industrial estate yang lainnya dibandingkan apa sih yang menarik dari JP, Pak? Oke. Selain terintegrasi oleh port, kita memiliki Special Economic Zone yang telah diberikan oleh pemerintah. Jadi Special Economic Zone ini itu bisa memberikan banyak benefit bagi tenan-tenan di sini, termasuk fiskal dan non-fiskal. Fiskal benefit itu termasuk tax holiday dan juga beberapa relaksasi pajak lainnya, dan juga non-fiskal itu bisa dari segi imigrasi dan juga permit yang diatur dalam satu pintu. Sehingga untuk penyelarasan regulasi dan juga pengerjaan dokumen segala macam dan izin-izin lainnya itu bisa melalui satu pintu saja. Jadi lebih efisien untuk perusahaan asing atau perusahaan domestik yang ingin berinvestasi di JP. Kalau dari sisi lokasi atau infrastruktur ada yang menonjol dari JP? Pak? Kalau dilihat dari lokasinya, JP itu berada di Surabaya, di mana Surabaya ini benar-benar di tengahnya Indonesia. Nah, selain itu JP juga kalau dilihat dari Straitnya Madura, selatnya Madura, itu kita berada di outer yang terluar, gitu. Sehingga kalau misalnya ada kapal yang mau masuk itu lebih dekat, gitu. Dan juga karena ada Pulau Madura, jadi
airnya lebih tenang. Lebih gitu. tenang ya. Jadi nggak goyang ya? Jadi apa namanya mudahkan kapal-kapal untuk docking di tempat kita. Selain itu kami juga memiliki beberapa utilitas yang terintegrasi. Jadi seperti power plant, water supply, dan juga beberapa utilitas lainnya yang terintegrasi dan juga di-manage di JP sendiri. Jadi tenan-tenan tidak perlu procure ke tempat-tempat lain gitu. Oke, jadi one stop solution. Yes, exactly. Kalau boleh tahu industri apa sih yang udah bergabung di JP ini? Oke, baik. Jadi tadi yang seperti saya bilang, anchor tenant kita merupakan PT Freeport Indonesia. Ya. Luasnya sekitar 103 hektar dan cukup besar, dan diekspektasikan akan membuat sekitar 600.000 ton copper cathode dan juga derivatif lainnya. Yang kedua adalah Xingyi Glass, itu merupakan glass manufacturing dari China. Dan yang ketiga, yang terakhir yang kami sudah book di first Q 2023 adalah PT Haliang. Nah, PT Haliang ini merupakan copper manufacturer dari China. Jadi memang kedepannya kami expect tenant-tenant tersebut akan membentuk seperti ekosistem yang saling berkaitan satu sama lain. Oke. Kalau saya boleh bilang, JP ini cukup selektif ya dalam memilih calon tenant. Itu kenapa sih sebenarnya? Yes. Oke, jadi mungkin berbeda dibandingkan dengan industri aset lainnya ya, yang memang bisnis modelnya adalah jual beli lahan. Gitu. Ketika mereka sudah jual lahan, mereka beli lahan lainnya, kemudian mereka baru sell itu. Nah, yang membedakan JP dibandingkan dengan industri aset lainnya adalah bisnis modelnya. Jadi kami tidak hanya stop di jual beli lahan saja, tetapi kami kedepannya juga akan membangun recurring income atau income secara berkelanjutan melalui utilitas requirements dari para tenant, seperti power plant, kemudian gas supply, dan juga water treatment. Nah, itu yang water supply, dan juga water treatment. Dan itu akan membangun recurring income yang berkelanjutan setelah land sales itu selesai. Oke. Jadi so far progres dari project JP ini udah sejauh mana sih, dan apa sih milestone penting terakhir yang udah diraih dari JP ini? Jadi milestone yang cukup signifikan untuk JP itu adalah ketika Special Economic sudah mulai beroperasi. Karena seperti yang kita tahu, Special Economic Zone merupakan zona ekonomi yang cukup bergengsi yang bisa diberikan pemerintah ke suatu perusahaan atau suatu area tertentu untuk mengembangkan industrinya, baik dari segi investasi maupun juga dari labor force juga. Nah, kami mendapatkan Special Economic Zone itu di November 2021. Tetapi beroperasi setelah tahun November 2022. Setelah itu, hal ini menarik banyak investor baru, terutama dari luar negeri yang saat ini sedang mendiversifikasikan bisnisnya secara geopolitik. Mungkin bagi investor yang mungkin memiliki saham Akra, apa sih yang harus dilihat dari JP ini? Apakah penjualan lahan atau gimana secara ngelihatnya nanti? Pada saat ini masih dari penjualan lahan dulu, karena memang saat ini utilities requirements akan berkembang seiring dengan banyaknya tenan yang sudah beroperasi di JP. Saat ini kami ekspektasikan ketika Freeport akan mulai beroperasi di tahun 2024, kemungkinan besar, dan juga beberapa tenan lainnya seperti Haliang dan juga Xingyi Glass, itu akan membawa kontribusi yang lebih dari segi utilities. Itu mulai start 2024 ya? Iya, di tahun 2024 selain peningkatan land sales juga, karena ekosistemnya sudah semakin terbangun, utilities juga akan semakin terlihat di sana. Saat ini kan utilitiesnya masih belum sudah ada, tapi masih belum terlalu banyak kan ya. Nah, nanti ketika industri tersebut sudah mulai beroperasi, utilities akan semakin berkembang. Dan juga kalau kita lihat secara gross profit contribution, pada akhir tahun 2022 kontribusi dari industri estate itu hanya 14%. Di first half 2023 kemarin sudah growing menjadi 19%. Nanti di tahun 2027 dari land sales dan juga dari utilities itu kurang lebih akan mencapai 33%, sekitar 5 tahun lagi. Dalam 5 tahun ke depan.
Oke, jadi rencana ke depan ekspansinya gimana nih dari JP ini? Apa Oke. yang diharapkan? Baik, jadi secara keseluruhan kami secara hati-hati mengembangkan JP ini, tetapi yang kami lihat terdekat ini adalah pengembangan dari segi power plant dan juga beberapa utilitas lainnya. Oke. Gitu. So far untuk dari land sendiri kita sudah memiliki land inventory yang juga sudah cukup lumayan, land ready to sales, dan nanti kedepannya ekspansinya akan berkaitan dengan infrastruktur kami untuk bisa menopang tenan-tenan kami. Oke, berkaitan dengan tren ESG, apakah JP ini cukup aware dengan tren ini dan apa yang disiasati lah oleh Yes. tim JP terhadap ESG concern ya? Baik, jadi kalau secara desain dari JP sendiri, karena JP masih relatif baru dibandingkan dengan industri aset lainnya, kami mulai procurement dan juga designing industri aset ini di tahun 2013, kami mengadopsi konsep yang namanya zero runoff. Zero runoff, di mana air dan juga waste itu tidak kita buang ke daerah tertentu, dan juga penggunaan air itu sendiri akan kami recycle kembali dan akan digunakan oleh tenan-tenan kami, gitu. Yang kedua, kami juga ingin berkontribusi secara renewable energy dalam pengembangan solar panel di JP. Jadi kalau tadi sempat ke utilities center kami, kan di situ sudah kelihatan ya ada solar panel di sana. Ya? Dan nanti ke depannya, kalau tadi Mas lihat di port di sana kan ada jarak antara pulau utama dan juga pulau pelabuhan. Nah itu kita anggap itu sebagai idle space. Nah nanti di idle space itu kami akan membangun floating solar panel. Oke, berarti cukup aware ya terhadap konsep ESG. Of course. Oke, mungkin key takeaways atau message yang mungkin pengen disampaikan kepada Besti ya terhadap JP ini, atau secara keseluruhan tentang Akra, mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, baik. Jadi sekarang saat ini JP dalam kondisi yang cukup bagus. Dalam arti kata lain, tailwind dari pemerintah cukup bagus juga, karena pemerintah saat ini sedang mensupport rencana downstreaming. Dan JP saat ini merupakan salah satu option yang paling baik untuk mengembangkan industri-industri terutama yang berkaitan dengan ekosistem electric vehicle, petrochemical, dan juga industri yang terpadu lainnya. Gitu. Jadi ke depannya JP ini akan berkembang sesuai dengan rencana tersebut, dan hopefully bisa rewarding investor dengan lebih baik. Seperti first half 2023 kemarin, kami membagikan interim dividend sekitar $50 per share. Oke, sip. Mungkin thank you Pak Yoga atas terima kasih banyak partisipasinya. Ya. Sampai ketemu kembali ke Simtalk Podcast berikutnya. Thank you.